Indah bersama Tuhan. Renungan harian kita yang sama-sama kita dengarkan setiap hari. Bertujuan untuk kita semua lebih banyakkan mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengerti setiap maksud yang tertulis di dalam Alkitab. Saat ini kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyembah kepadamu karena Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang menyertai kami setiap saat. Ampuni dosa kami agar kami layak di hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan kami akal pikiran yang sehat agar dapat mengerti dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat. Amin. Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Inilah renungan kita, inilah tajuk kita pada saat ini. Dan ayat renungan di dalam Efesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pernahkah kamu merasa masa yang kamu ada selalu disia-siakan, selalu dibuang-buangkan begitu saja? Ingatlah, kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran kebijaksanaan harus dapat mengatur waktu kita dengan baik. Bukan hanya waktu, tetapi semua yang ada dengan diri kita harus diatur dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat, kita pelajari dan mengerti saat ini adalah sangat penting mengatur segala masa agar tidak kita sia-siakan dengan begitu saja. Jadi, seandainya hidup kita ini seperti sebuah permainan monopoli, tentu ia seronok. Dalam waktu singkat kita dapat memiliki banyak uang, punya tanah, punya rumah, dan juga punya hotel. Nyatanya hidup tidak dapat seperti itu. Hidup berjalan bukan bergantung pada dadu, angka dadu yang muncul. Apabila muncul seperti ini dikatakan, oh punya rumah, kita miliki rumah. Hidup tidak seperti itu. Hidup ini harus direncanakan, ditulis baik-baik apa yang perlu kita lakukan. Kita harus ketahui dan apa yang kita harus jalani dengan hati-hati. Dan kita perlu mengevaluasi dengan tekun setiap apa yang kita lakukan pada waktu setiap hari. Alkitab memandang masa hidup sebagai pemberian Tuhan yang kita terima karena anugerahnya Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan juga 16, Paulus menegaskan sebagai anak-anak terang, semestinya kita tidak harusnya menjalani hidup dengan sembrono, sembarangan, seperti orang yang tidak bijaksana, melainkan hiduplah dengan benar dan baik secara konsisten. Saya sangat senang dengan ayat kita pada saat ini, Efesus 5 ayat 15 dan juga 16, di mana ditegaskan bukan hanya untuk jemaat Efesus, tetapi juga untuk kita. Dikatakan bahwa jangan hidup sembarangan, jangan hidup dengan ikut suka hati kamu, ikut suka hati kita, tetapi hiduplah dengan bijaksana, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan konsisten, bahwa diri kita ini merupakan milik Tuhan dan diri kita ini adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, untuk itu kita perlu melihat penggunaan masa hidup yang kita lalui. Kita kena ingat apa yang harus kita lakukan. Seorang yang bernama Sokrates.
Seorang ahli filsafat Yunani berkata, hidup yang tidak pernah dievaluasi adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Bermaksud, hidup kita ini harus setiap hari, setiap waktu kita harus memperbaiki, melihat jika ada yang perlu kita perbaiki. Masalahnya di dunia yang penuh kesibukan ini, kita kerap merasa tidak punya kesempatan untuk berehat sebentar dan mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh. Seperti ini, apa yang akan menjadi priority utamaan dalam hidup saya? Apakah tujuan Tuhan mengaruniakan hidup ini kepada saya? Sudahkah saya kerjakan menyenangkan hatinya Tuhan? Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita seringkali tertanya. Kita bukannya mengevaluasi, memperbaiki. Sebagai anak terang, kita bukan semata-mata berusaha meraih pencapaian yang dianggap membanggakan, namun rindu untuk semakin mengenal Tuhan dalam setiap bagian dalam hidup kita. Kita rindu agar hidup kita sedang kita jalani ini bukan kesia-siaan untuk memuaskan nafsu hidup duniawi kita, melainkan merupakan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan buang-buang waktu yang kita ada dengan perkara yang kosong, tetapi isilah dengan perkara-perkara yang mendatangkan hasil yang baik, sehingga kita merasakan bagaimana kita sebagai umat Tuhan menghargai dan menghormati masa yang adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara, ingat ini, menyia-nyiakan waktu berarti kita sedang memberikan kesedihan, ataupun kita sedang membuat sedih yang memberikan kita waktu. Siapa? Tuhan. Menyia-nyiakan waktu berarti mendukakan pemberi waktu, yaitu Tuhan. Waktu ini, ingat kembali, sudahkah kita punya waktu untuk Tuhan? Sudahkah kita memperbaiki waktu kita untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan waktu yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya? Jangan sia-siakan waktu Tuhan. Jikalau kita harus punya waktu untuk berdoa, berdoa. Jika kita harus punya waktu belajar firman Tuhan Alkitab, belajarlah firman Tuhan. Tetapi jangan biarkan waktu kosong kita hanya kosong dan kita melihat hanya di dunia saja. Inilah firman Tuhan kita saat ini. Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, kami berdoa pada saat ini, kiranya kami dapat mengatur masa kami dengan sebaik-baiknya, sehingga kami tidak membuang-buang waktu kami, tetapi kami sentiasa memberikan waktu kami untuk Tuhan. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan akan membantu kami mengatur waktu kami ini. Terima kasih Tuhan, sentiasa memberikan nasihat-nasihat kepada kami setiap hari. Sehingga pada saat ini nasihat yang baik, kami harus mengatur waktu kami dengan baik dan jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Inilah doa kami Tuhan, kami berserah dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.